Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. eh Bisa dengerin ya suara gue agak-agak serak-serak gitu karena gue lagi batuk nih sebenarnya. Lama banget gue batuk, udah hampir 2 minggu. Jadi sorry kalau suaranya agak-agak serak-serak dan agak-agak batuk nantinya ya. Well, depan gue ini udah ada webcam 4K. Wah, gue amazed banget sama ini. Ini ada webcam 4K dari Logitech, yaitu namanya Brio. Tapi bukan Brio yang mobil itu ya, bukan ya. Tapi ini Logitech Brio 4K webcam. Terus dia bisa record juga di 1080 alias Full HD di 60 fps. Wah, keren bener ya ini ya. Ya udah, kita mau unboxing dulu aja. Yuk, dimulai ya unboxingnya ya. Jadi kalau kita beli si Brio 4K ini, apa aja yang didapat? Coba. Karena langsung ada box. Jadi ini udah nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak kosong gitu. Udah nggak ada apa-apanya. Kotak ini polos aja, hitam aja. Langsung aja kita buka. Tara, oke. Begitu dibuka, ini udah langsung ada si Logitech Brio 4K webcamnya. Nah, terus ini nih. Barang ini adalah ini buat privacy gitu, buat nutup lens cover apa penutup gitulah pokoknya. Jadi kalau kalian lagi nggak pakai bisa ditutup pakai ini. Nanti kita coba ya. Oke, yuk. Tuh, oh, ini dia nih webcamnya, ya. Dia ada nggak tahu ini lensa kecil, lensa besar, terus ini ada kayak LED gitu ya di sini ya. Nah, terus dia koneksinya pakai USB Type C. Dia di bagian sininya tuh ada kayak apa namanya, busa gitu ya. Jadi keset kalau nempel di monitor. Nah, ini bisa adjustable ya. Ini juga bisa adjustable, bisa nunduk apa enggaknya nanti di demoin ya. Oke, terus di bawahnya itu kita dapat, ada kotak lagi nih. Ada kotak lagi, isinya adalah, coba kita buka. Oh, ada. Wow, dapat pouch Logitech. Jadi kalau kita mau bawa-bawa kemana-mana, ya pouch ini melindungi si lensa dan si webcam ini dari goresan-goresan, ya. Terus dapat juga USB Type C buat koneksiin si webcam ini. Terus satu lagi adalah si sebutannya, kitab-kitab atau buku panduan yang gua nggak pernah baca biasanya. Oke, udah itu aja unboxingnya. Kita lanjut ke view dari webcamnya. Let's go. Oke, jadi kayak gini kira-kira, bisa lo lihat sendiri tampilan dari Logitech Brio yang 4K. Ini gue pakai aplikasi namanya Logitech G Hub. Jadi di situ bisa setting-setting. Oke, kita langsung lihat aja settingannya ya. Jadi di window ini, di Logitech G Hub ini, kita bisa pilih mau kamera atau mau video ya. Oke, kita lihat di videonya dulu. Terus kita klik, kita bisa yang mode streaming. Kalau streaming itu lebih close up sedikit. Oke, terus kalau video call dia kayak gini aja, biasa aja. Atau kalau misalnya kita mau setting manual, kita bisa pilih new camera mode. Nah, di sini kita bisa setting mau kita zoom like this ya, segini nih 318%. Tapi kita bisa geser-geser. Tuh. Nah, di sini menurut gue ya untuk zoom yang udah 318% ini masih jelas banget di layar, bisa dilihat sendiri ya. Terus kita balikin dulu aja ke normal. Zoomnya ini 100%, which is normal. Fokus juga di sini kita bisa pilih mau fokus auto fokus atau mau manual fokus. Nih, kalau manual fokus kita bisa geser-geser. Kalau kita geser dia akan blur sesuai dengan jarak ya. Nah, kalau kita pencet auto ya, ini di auto, coba fokusin. Hup. Tuh. Lihat deh. Nah, tuh dia bisa focusing ke sini. Terus akan pindah lagi ke muka gue. Coba lagi, sekali lagi. Hup. Seberapa deket ya dia bisa focusing? Nggak sedekat itu sih kayaknya. Oke,
Ya gitu, coba sini. Nah tuh dia fokus ke tangan gue. Atau gue mau coba pakai apa ya, pakai ini nih, pakai drone gue. Nah tuh fokus ya, pokoknya gitulah kurang lebih ya. Terus yang berikutnya adalah exposure. Exposure itu kita bisa pilih auto. Nah ini kalau manual exposure kita bisa adjust mau seberapa terang ya. Nah ini terang banget, tapi lebih enak emang auto, jadi dia emang ngukur environmentnya. Terus bentar gue mau ngetes kalau misalkan ini kan gue pakai lighting ya. Nah ini gue pakai lighting, jadi kalau misalkan lightingnya gue matiin, penampakannya akan gini, 3, 2, 1. Nah ini kalau gue nggak pakai lighting dia cukup terang tuh, cukup terang ya. Kalau misalkan pakai lighting, nah dia emang lebih bagus, cuman tanpa lighting pun dia oke banget, gambarnya tetap jernih, tetap tetap bersih gitu ya. Oke, kita balikin lagi. Nah berikutnya adalah field of view. Field of view ini kita bisa set juga kayak tadi, mirip-mirip sama zoom, cuman kalau ini field of view bisa lebih deket, bisa segini ya. Ini udah ada settingannya, setnya, jadi kita tinggal rubah-rubah aja mau yang seberapa. Oke. Nah ini 90 nih yang paling lebar kayaknya. Ini 78, ini 65. Priority-nya kita bisa set di exposure atau frame rate HDR atau auto HDR atau enggak. Cuman auto HDR biasanya lebih bagus. Atau kita balikin ke field of view-nya 90%. Nah yang berikutnya ini, yang lo denger ini adalah suara dari mikrofonnya Logitech 4K, Logitech Brio 4K. Sorry. Suaranya gimana? Bisa kalian nilai sendiri suaranya oke apa enggak. Berikutnya kita akan pakai mikrofon dari Logitech Brio 4K-nya. Kita selanjutnya akan bahas si webcam. Webcam ini yang tadi yang pertama itu adalah mode di kamera. Kalau ini adalah settingan yang di tab video. Ya di video itu ini gua balikin dulu ke non. Ini yang biasa aja. Cuma kalau video filter ini kita bisa pilih yang black and white sih, jadi hitam putih gini. Terus berikutnya bisa kartun. Kartun ini oversaturated, jadi kayak merah banget ya. Ini jelek sih. Sickness itu kayak sepia gitu kalau di bahasa fotonya. Kalau zombie apa ya? Zombie agak-agak pale gitu ya di belakangnya ya. Coba kalau non. Oh ya, kalau non itu lebih bright semua. Cuma kalau zombie tadi lebih kayak zombie itu lebih kayak fokus di muka, belakangnya agak-agak pale gitu. Oke, kalau lo mau setting semuanya sendiri bisa pilih mode yang new video mode. Jadi ini kayak mode yang emang kayak tadi kamera, lo bisa setting sendiri ya. Kayak brightness-nya mau berapa tuh ya. Oke, terus kayak kontrasnya seberapa, ini kontras tuh ya. Oke, terus sharpness, terus white balance. White balance ini bisa di mode auto ataupun bisa di mode yang manual. Kalau yang tadi brightness, contrast, dan sharpness itu kita setting sendiri sih. Oke, nih white balance enakan sih auto ya. Oke, saturationnya bisa juga kayak tadi kita bisa set sendiri mau. Nah kalau misalkan di 99% ini kayak kartun yang tadi. Kalau di 0 dia kayak si apa namanya tadi, black and white. Oke, restore to video default. Nah ini udah paling enak. Settingan default dia auto itu udah paling enak sebenarnya, karena dia emang udah memperhitungkan semuanya. Berhubung ini kan smart webcam, jadi udah nggak usah pusing lagi. Kecuali emang kita mau kasih efek-efek tertentu ya. Nah terus kayak new video mode ini anti flicker, gue nggak terlalu ngerasa sih anti flickernya. Mungkin kalau ada lampu-lampu yang kurang bagus kualitasnya, mungkin dia akan ngeflicker gitu ya. Oke, terus udah. Nah ini kan pakai si Logitech G Hub untuk softwarenya. Nah ini gue ada download satu lagi namanya Logitech Capture. Kita lihat fiturnya Logitech Capture kalau pakai itu bagaimana. Apakah sama aja fiturnya atau gimana ya? Coba ya. Nah oke teman-teman, ini adalah
tampilan dari Logitech Capture yang lebih lengkap. Ini kayaknya emang aplikasi khusus buat streamer ya, karena lengkap banget. Nah, ini ada source di sebelah kiri, bisa dilihat ada source 1. Source 1 ini adalah Logitech Brio 4K-nya ya. Kita bisa set kayak di Logitech G Hub tadi, frame rate dan exposure ya. Priority-nya mau frame rate atau exposure. Field of view-nya juga sama, 65, 78 dan 90 ya. Zoom-nya juga sama. Tuh, zoom-nya juga sama, bisa digeser-geser ya. Kita reset aja. Karena gue paling suka view-nya yang segini nih. Nah, atau 78 aja deh. Oke, sama juga bawahnya autofocus, auto white balance sama ya. Advanced setting ini apa ya? Oh, advanced setting ini bisa flip source tuh. Untuk bolak-balik kan? Ya. Oke. Lalu source 2 ini bisa dipilih. Bisa bisa dari webcam lain, kamera lain, atau bisa juga dari misalkan mau dari layar tangkapan game atau apapun, karena kan ini memang Logitech yang diperuntukkan sebenarnya untuk streamer, live streamer. Jadi fiturnya tuh memang dikhususkan untuk live streamer. Oke, kita pindah lagi ke efek. Ini efek ini bisa ada watermark. Watermarknya itu di kanan bawah ada Logi, tulisan Logi ya. Terus kalau teks tuh overlay bisa ada tulisan, kita bisa tulis apa aja. Ini gue tulis subscribe YouTube Siogi. Backgroundnya bisa abu-abu, bisa hitam, bisa transparan, bisa juga putih, bebas. Kalau alignment ini hanya bisa di kiri. Gue nggak tahu kenapa ini digembok ya. Mesti sign in. Nah, ini gue belum sign in, jadi masih digembok ya. Yang lain juga style tulisannya, fontnya bisa diganti, tapi gue belum sign in, jadi belum bisa diganti. Oke. Nah, untuk resolusi webcamnya sendiri kita bisa pilih, bisa 4K, Full HD ya. Terus bisa Full HD-nya bisa sampai 60 fps ya. Bisa 24, 25, 30, 50, 60. Oke, terus media file location ya. Kita bisa pilih mau ditaruh di mana hasil rekaman dari webcam ini. Oke, terus kita juga bisa pilih, misalkan ini kita emang buat buat sosial media 3, 2, 1. Nah, buat sosial media bisa nih ya, buat Insta story, reels gitu-gitu, atau live TikTok. Wah, pokoknya the best. Banyak banget di sini settingannya ya. Kita balikin lagi ke Full HD. Hop, 1, 2, 3, 0. Nah, oke, audio. Nah, ini audio seperti biasa gua pakai Vivine microphone karena microphone terbaik menurut gua untuk at least yang gue punya ya. Untuk ngerekam audio pada saat gue nge-review barang atau gue meeting dan lain-lain ya. Ini kita bisa pilih internal microphone atau bisa juga pakai audio dari Logitech Brio-nya. Oke, next. Nah, ini si Logitech Capture ini benar-benar fiturnya untuk mempermudah live streamer ya, karena dia nyiapin tombol shortcut dari dari keyboard supaya gampang, misalkan mau start stop recording, pause, mix sound, system sound, screenshot, terus scene 1, scene 2 dan lain-lain. Jadi by the way, ini kan yang tadi gue bilang, scene itu kita bisa ada 2. Kita bisa split screen, mau dari source yang satu game, yang satunya webcam ini, atau yang satunya dari webcam yang lain atau kamera lain, bisa di split. Di sini pokoknya semua lengkap. Nah, ini my account. Kalau misalkan kita login, kita bisa customize font, filter, text style dan lain-lain. Mau cobain? Boleh. Gue login dulu sebentar ya. Oke, ini gue udah login. Ya, kita lihat paling gampang itu teksnya tuh ya. Warnanya sih dari tadi juga udah bisa dirubah sih. Oke, tuh ya. Terus alignmentnya mau di tengah, di kanan. Nah, terus kalau kita nggak mau pakai text overlay, oke, nggak apa-apa. Kita mau pakai efek. Nah, efeknya misalnya gue mau efek agak sepia.
atau I'm a ticket tuh. Nah ini bisa pakai efek ini ya. Terus ini efek apa? Infrared kayaknya deh. Bluish. Oh ini nggak jelas nih efek apa. Black and white. Paling the best sih ini ya efeknya. Ya kan? Oke, terus ini transisi itu ketika lo mau dari webcam ke game atau game ke webcam itu ada pilihannya semua di situ ya. Kita balikin lagi ya. Nah, gitu. Kira-kira itu yang bisa gua review dari dari Logitech Brio 4K ini. Kalau menurut gua pribadi, Logitech Brio 4K ini sangat recommended untuk teman-teman yang emang live streamer atau emang profesional online, ngajar online gitu ya. Karena fitur dari si Logitech Capture ini juga mensupport itu. Terus kualitas webcam memang luar biasa bagus. Di compare sama webcam gue yang bawaannya MacBook yang bruwak, yang noise. Jadi memang untuk mempertimbangkan apakah mau beli apa enggak, gue udah sertain link pembeliannya di deskripsi di bawah. Silakan dilihat-lihat. Memang secara harga nggak murah, nggak bisa dibilang murah, tapi menurut gue harganya sebanding dengan kualitas seperti biasa ya Logitech ya. Karena gue sendiri, gue juga pakai Logitech mouse, terus gue juga pakai Logitech yang keyboard K380 ya, kalau nggak salah yang wireless Bluetooth. Terus ya gue juga punya beberapa mouse Logitech yang lain. Dan ya pokoknya gitu aja deh. Produk-produknya Logitech itu memang nggak pernah failed menurut gue. Gue udah pengguna Logitech udah dari kapan nih? Tahun 2000-an awal kali ya. Gitu, oke. Kayaknya segitu dulu. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman yang emang lagi cari webcam keren. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi.